Perjalanan Timnas Indonesia di tahun 2024 memiliki catatan sejarah dan kenangan yang baik, mulai dari level senior, U23, hingga Timnas Putri berhasil mengukir sejarah baru. Prestasi-prestasi tersebut menunjukkan perkembangan positif sepak bola tanah air di berbagai level. Tidak hanya sepak bola, Timnas Futsal Indonesia juga berhasil mengukir prestasi baru di tahun 2024. Skuad asuhan Hector Souto berhasil menyudahi puasa gelar selama 14 tahun dengan menjuarai Piala AFF Futsal 2024. Dimulai ketika Pak Erick Thohir yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, menggantikan ketua sebelumnya yaitu Mohamad Iriawan, atau yang dikenal dengan nama Iwan Bule, pada tahun 2023, tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2023. Kami menghormati dan menghargai atas hasil dan kerja keras kinerja PSSI di bawah komando Pak Iwan Bule, yang memberikan dasar fundamental bagi kerangka Timnas Indonesia sampai saat ini. Hal yang paling kita syukuri ketika beliau mendatangkan pelatih berkebangsaan Korea, Shin Tae-yong sangatlah tepat. Shin Tae-yong adalah pelatih Asia yang mempunyai track record yang baik, di mana saat dia melatih Timnas Korea, dia mampu mengejutkan sepak bola dunia dengan mengalahkan Timnas Jerman di Piala Dunia 2018. Korea Selatan menang atas Jerman dengan skor 2-0. Salah satu gol ke gawang Jerman dicetak oleh pemain yang kini bermain di Premier League bersama klub Tottenham Hotspur, yaitu Son Heung-min. Shin Tae-yong yang kala itu masih nganggur tidak langsung menerima pinangan dari PSSI. Karena mungkin Timnas Indonesia di kancah Asia bukanlah kekuatan sepak bola yang diperhitungkan, akan tetapi pihak PSSI di bawah kepemimpinan Pak Iwan Bule mampu meyakinkan Shin Tae-yong dengan program-program jangka panjang yang menarik sekaligus menantang. Dan akhirnya Shin Tae-yong resmi diperkenalkan PSSI sebagai pelatih baru pada tanggal 28 Desember 2019 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Sejarah 16 besar Piala Asia. Awal tahun 2024 dibuka dengan prestasi membanggakan Timnas Indonesia Senior. Tim Garuda kala itu tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Tim Garuda berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama dalam sejarah. Di pertandingan pertama, tim Garuda bertemu Irak dan harus mengakui kekalahan dengan skor 3-1. Di bawah langit biru kami berdiri tegak menghadapi tantangan bersama tanpa ragu. Dari Sabang sampai Merauke kami satu bangsa. Kami Garuda, jiwa-jiwa merdeka. Kami Garuda, kami Indonesia. Dengan semangat yang bakal benar. Kami Garuda. Di pertandingan kedua, tim Garuda bertemu dengan sesama tim ASEAN, Vietnam. Pertandingan kali ini tim Garuda mampu membungkam Vietnam dengan skor 1-0. Kemenangan tim Garuda dicetak melalui titik putih, Asnawi yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Kami Indonesia bersatu padu, kita kuat bersama. Dalam setiap langkah ada kebanggaan, di dada kami tersimpan cinta yang mendalam. Bhinneka Tunggal Ika, sembahyang yang mulia. Kami Garuda menjaga Nusantara. Di pertandingan terakhir fase grup, tim Garuda bertemu dengan Jepang. Tim Garuda mengalami kekalahan dengan skor 3-1. Gol tim Garuda dicetak oleh Sandy Walsh jelang pertandingan usai. Dengan hasil ini, tim Garuda berada di posisi ketiga klasemen dengan poin 3. Tim Garuda berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama dalam sejarah. Kami Garuda, kami Indonesia. Dengan semangat yang bakal benar. Kami Garuda, kami Indonesia. Bersatu padu, kita kuat bersama. Keberhasilan ini diraih setelah tim Garuda mengamankan tiket terakhir dari jalur peringkat ketiga terbaik berkat keunggulan poin atas Oman. Meski akhirnya terhenti di babak 16 besar setelah kalah 0-4 dari Australia pada 28 Januari, pencapaian ini tetap menjadi catatan bersejarah. Pasalnya, dalam 4 edisi sebelumnya, 1996, 2000, 2004, dan 2007, langkah Indonesia selalu terhenti di fase grup.
Garuda Muda gemparkan Asia, prestasi membanggakan juga ditorehkan Timnas Indonesia U23 yang berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tim Garuda yang tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania, di pertandingan awal melawan tuan rumah Qatar, tim Garuda dikalahkan dengan skor 2-0. Pertandingan kedua melawan Australia, tim Garuda berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol yang dicetak Komang Teguh. Tanah air tercinta kami berbakti, dengan jiwa dan raga kami persembahkan untuk Indonesia, kebanggaan yang abadi. Di pertandingan terakhir di fase grup tim Garuda melawan Yordania, tim Garuda menang telak atas Yordania dengan skor 4-1, sekaligus lolos ke babak perempat final sebagai runner-up grup A dengan 6 poin. Setelah melaju di perempat final, tim Garuda membuat kejutan dengan memulangkan timnas Korea lewat drama adu penalti yang berakhir 10-11, setelah sebelumnya bermain 2-2 di waktu normal. Kami Indonesia dengan semangat yang takkan pernah pudar. Kami Garuda, kami Indonesia, bersatu padu kita kuat bersama. Kami Garuda, kami Indonesia, dalam hati dan jiwa selamanya. Kami Garuda, kami Indonesia, bersatu untuk selamanya kita Indonesia. Di semifinal tim Garuda bertemu dengan Uzbekistan. Di pertandingan kali ini tim Garuda harus terhenti setelah kalah 2-0 dan masih punya harapan juara ketiga untuk lolos otomatis ke Olimpiade. Di perebutan juara 3 tim Garuda harus berhadapan dengan Irak yang disingkirkan Jepang. Namun sayangnya timnas Garuda harus menelan pil pahit dan harus menerima kekalahan lagi dengan skor 2-1. Satu-satunya gol tim Garuda dicetak oleh Ivar Jenner. Sejarah baru masuk round 3 di kualifikasi Piala Dunia, prestasi bersejarah kembali terukir saat Timnas Indonesia Senior memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama. Kepastian ini didapat setelah mengalahkan Filipina 2-0 di SUGBK pada 11 Juni lalu. Dengan hasil ini, Indonesia juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Di round 3 tim Garuda tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pertandingan pertama tim Garuda bertandang melawan Arab Saudi, dan hasilnya sangat memuaskan. Tim Garuda mampu menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1, dan ini langkah awal yang sangat positif. Di bawah langit biru kami berdiri tegak menghadapi tantangan bersama tanpa ragu. Dari Sabang sampai Merauke kami satu bangsa. Kami Garuda, jiwa-jiwa merdeka. Kami Garuda, kami Indonesia, dengan semangat yang takkan pernah pudar. Kami Garuda, kami Indonesia, bersatu padu kita kuat bersama. Pertandingan kedua tim Garuda melawan Australia yang berlangsung di Jakarta. Tapi sayangnya, tim Garuda hanya mampu bermain imbang 0-0. Dalam setiap langkah ada kebanggaan, di dada kami tersimpan cinta yang mendalam. Bineka Tunggal Ika, sembahyang yang mulia. Kami Garuda menjaga Nusantara. Kami Garuda, kami Indonesia, dengan semangat yang takkan pernah pudar. Kami Garuda. Pertandingan ketiga tim Garuda harus bertandang ke Bahrain. Tim Garuda yang punya misi meraih poin penuh hanya mampu bermain imbang 2-2. Kami Indonesia, bersatu padu kita kuat bersama.
berjuang. Pertandingan keempat, tim Garuda bertandang ke Cina. Dengan target 3 poin tapi hasilnya ternyata sesuai harapan, tim Garuda dihajar tuan rumah dengan skor 2-1. Satu-satunya gol tim Garuda dicetak oleh Tom Hai. Tak berhenti untuk tanah air tercipta, kami berbakti dengan jiwa dan raga. Kami persembahkan untuk Indonesia, kebanggaan yang abadi. Pertandingan terakhir di putaran pertama tim Garuda menjamu Jepang di Jakarta. Pada pertandingan lawan Jepang, tim Garuda kalah 4-0. Garuda, kami Indonesia dengan... Di putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia dimulai saat tim Garuda menjamu tim Green Falcon di SUGBK dan menutup agenda kualifikasi Piala Dunia akhir tahun 2024 ini dengan kemenangan 2-0 berkat gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Semangat yang takkan pernah pudar. Kami Garuda, kami Indonesia, bersatu padu kita kuat bersama. Kami Garuda, kami Indonesia, dalam hati dan jiwa selamanya. Kami Garuda, kami Indonesia, bersatu untuk selamanya. Kita Indonesia, kita Indonesia, kita Indonesia. Dengan kemenangan ini membuat jalur perburuan tiket Piala Dunia tim Garuda kembali terbuka dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C. Garuda Pertiwi ukir sejarah. Menutup tahun 2024, giliran timnas putri Indonesia yang mengukir sejarah dengan menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Tim asuhan Satoru Mochizuki tampil impresif dengan meraih juara setelah di partai final mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1.